ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ma'asyiral muslimin ahzanallah wa yakum. Melanjutkan pembahasan hadis-hadis tentang akidah dan manhaj, masuk kepada bab yang kedua, yaitu tentang hadis yang masyhur tentang ancaman membawakan hadis-hadis maudhu'. Kalau yang bab pertama adalah mengatas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah pembahasan tentang salah satu cabang dari mustalahul hadis, istilah hadis, yaitu maudhu'. Maudhu' itu palsu, ya, palsu. Nah, para ulama rahimahullahu ta'ala memberikan pengertian tentang hadis maudhu' itu apa. Ya, hadis maudhu' adalah hadis, ya, atau hadis palsu adalah hadis yang di dalam sanadnya, karena hadis itu pasti akan yang dinilai itu adalah sanad atau perawi daripada hadis tersebut, ya. Yang umumnya ada seorang atau beberapa orang rawi dan dia pendusta. Itu hadis maudhu'. Jadi dalam rangkaian sanad itu dari Imam Muslim, Imam Syafi'i, imam-imam yang lain itu, nanti kalau dirunut sampai Rasulullah SAW, itu salah satu, salah dua, salah tiga, itu mereka pendusta. Ya. Nah, dalam ilmu hadis ini disebut dengan jarh wa ta'dil. Ya, jarh wa ta'dil itu harus mumpuni ilmunya. Termasuk ketakwaan dan keimanan itu jadi penentu di antara jarh wa ta'dil itu. Karena ini tentang kehormatan seorang rawi yang nantinya itu diambil atau tidak hadisnya. Makanya ketika Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam majelis beliau hadis itu, datang seorang itu mengatakan, wahai imam, sampai kapan antum mengatakan ini fulan begini, fulan begini? Beliau mengatakan, idza sakatta anta wa sakattu ana famata yu'raful haqqu minal batil. Kalau engkau diam tentang seorang rawi ini dan aku pun diam tentang seorang rawi ini, kapan rawi ini akan diketahui kebatilannya? Makanya dalam laqab atau pemberian gelar jarh ta'dil, jarh itu dicela, ta'dil itu dipuji. Kalau seorang rawi semua imam memuji, gampang diterima hadisnya. Kalau seorang rawi dijarah, dicela oleh seluruh imam ahli hadis, itu juga mudah, artinya hadisnya tidak diterima. Nah, kalau di antara kedua ini, sebagian ulama menta'dil, memuji, sebagian ulama itu mencela, kadang inilah ketakwaan dan keimanan yang tinggi sebagai pendukung seorang itu bisa mengambil apakah perawi itu diambil atau tidak. Nah, ini di sini betul kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala.
Sehingga dalam memberikan gelar di dalam jarh wa ta'dil itu ada di dalam perawi di dalam hadis maudhu ini namanya pendusta, digelari dengan kadzab. Kadzab itu maknanya adalah gemar berdusta. Gemar berdusta, seperti yang diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawai. Nah, itu bisa dibaca Rohawai, bisa Rohuya. Rohawai ini salah satu kosakata Persia. Antum pernah dengar kata Imam Sibawai? Namanya Amr ibnu Qanbar dan beliau seorang ahli nahwu. Tapi kata Ibnu Taimiyah, dia bukan nabinya bahasa Arab. Jadi tetap bisa dibantah, bukan. Tetap ada kesalahan. Itulah manusia. Nah, Ishaq bin Rahawah ini menceritakan ada seorang dahulu itu, dia itu suka memalsu hadis. Kemudian Allah berikan dia hidayah, bertaubat, kemudian dia menangis kepada Allah sejadi-jadinya. Kenapa? Karena dia telah memasukkan hadis itu 4.000 hadis. Antum bayangin para jamaah, dia otaknya sudah tumpul itu, sudah diberi hidayah oleh Allah, otaknya sudah tumpul. Bagaimana dia akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah dengan membuat 4.000 hadis? Ajib itu, ajib. Ya untungnya dia bertaubat sebelum mati. Coba kalau itu dibawa mati, malah tambah berat lagi. Makanya dalam memberikan laqab dalam ilmu hadis itu tidak sekedar kadzab. Ada yang dijuluki dengan dajjal, itu juga ada. Karena di dalam hadis itu ada bahwasanya nanti di akhir zaman itu akan muncul 30 dajjalun kadzabun, kata Nabi SAW. 30 dajjal plus pendusta lagi gitu. Karena memang dajjal itu pendusta. Makanya dikatakan hadis maudhu itu kalau sanadnya terdapat seorang atau beberapa orang dan dia berdusta. Itu hadis maudhu atau hadis palsu. Nah, kemudian para jamaah sekalian, tentang terjadinya hadis maudhu atau hadis palsu. Nah, di antara sebab-sebabnya adalah yang pertama, kaum zindik. Zindik itu lebih buruk daripada munafik. Lebih buruk dari munafik. Mereka itu adalah musuh Islam dari dalam. Ya. Yakni mereka yang pura-pura Islam akan tetapi sesungguhnya mereka adalah kafir dan munafik yang sebenarnya malah jadi satu. Antara kafir dan munafik, ini zindik. Pun para ulama juga memberikan sebuah kaidah dalam mazhab. Seorang kalau loncat sana loncat sini dalam mazhab, yang dicari adalah enaknya dari mazhab itu, para ulama mengatakan dia zindik. Ya, karena mengambil enaknya daripada mazhab. Ya. Yang kedua, satu kaum yang memasukkan hadis karena mengikuti hawa nafsu. Kemudian mereka mengajak manusia mengikutinya dengan menyalahi Alkitab dan Sunnah seperti ta'assub, kefanatikan madhabiyah, golongan atau firqah dan kelompok-kelompok faham-fahamnya, imam-imamnya karena jenisnya, kabilah atau sukunya atau negerinya atau lughah bahasanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu hizbim mimma ladaihim farihun. Setiap golongan itu pasti akan bangga dengan dirinya. Ya. Kemudian yang ketiga, satu kaum yang memasukkan hadis untuk tujuan baik menurut persangkaan mereka. Makanya kalau dikatakan ini perbuatan baik atau tidak, kalau dikatakan baik menurut siapa? Menurut Allah atau menurut kebanyakan manusia? Kalau menurut Allah, dalilnya mana? Nah itu.
Ujung-ujungnya pasti akan ke dalil. Nah, kalau manusia itu bukan patokan. Manusia itu patokannya adalah siapa? Para sahabat. Lalu mereka buatlah hadis-hadis palsu tentang keutamaan amal, targhib dan tarhib dan lain-lain. Anehnya mereka tidak merasa keberatan, bahkan membolehkannya dengan mengharapkan ganjaran dari Allah. Kemudian mereka berkata, kami tidak berbohong untuk merusak nama atau syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi perbuatan kami ini untuk kebaikan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Apakah Rasulullah tidak tahu kebaikan? Kok sampai mengatakan demikian? Makanya kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, kalau ada bid'ah hasanah itu sama saja menuduh Nabi SAW tidak menyampaikan risalah secara utuh. Mereka-mereka yang mengatakan bahwasanya adanya bid'ah hasanah dalam agama ini sama saja mengkritik firman Allah. Subhanallah. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, man istahsana faqad syara'. Barang siapa menganggap suatu perbuatan yang tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW dan itu perbuatan baik, kata beliau, berarti dia itu telah membuat syariat. Keras loh ini. Kalau antum perhatikan, dari imam 4 mazhab ini yang paling keras cuma Imam Syafi'i. Kata beliau, kalau ada perkataanku yang menyelisihi sunnah Nabi SAW, ketahuilah bahwasanya aku nggak punya akal. Perkataan beliau yang lain, kalau perkataanku itu menyelisih sunnah Nabi SAW, maka lemparkanlah perkataanku ke tembok. Makanya kadang saya juga kasihan dengan mereka-mereka yang mengatakan bahwasanya bid'ah hasanah itu ada, pembaikan bid'ah itu ada, karena Imam Syafi'i membuat pembagian bid'ah. Saya selalu menjawab, ya akhi, apakah perkataan Imam Syafi'i itu mau antum benturkan dengan perkataan Nabi? Sampai sekarang nggak ada, cuman orang-orang kurang ajar aja kepada Rasulullah yang mengatakan bid'ah hasanah, kemudian mengatakan ini bid'ah ini. Siapa yang berani membenturkan perkataan imam dengan imam Nabi SAW? Nah, disinilah para ahli bid'ah itu pendusta. Kenapa? Karena mereka tidak langsung bisa menghancurkan, menghantam perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali dengan menggunakan perkataan para imam. Padahal hadisnya sahih, riwayat Muslim, kullu bid'atin dhalalah. Kalau ada ulama yang mendhaifkan ini, ketahuilah dia bukan ahli hadis, bukan ahlinya. Makanya tidak perlu didengar. Kemudian yang keempat, qassas, tukang cerita. Tukang cerita kan begitu biasanya. Ya kecuali kalau yang diceritakan adalah hadis yang sahih, yakni mereka yang memasukkan hadis-hadis dalam cerita-cerita mereka demi uang dan agar supaya orang-orang awam merasa takjub dan kagum dengan mereka. Di antaranya apa? Bahwasanya junjungan kami bisa mi'raj ke langit sampai 70 kali. Itu dusta 100%. Makanya setiap qasas, orang yang selalu cerita itu, kalau antum tanya sanadnya bagaimana, ya nggak ngerti, orang bohong. Yang kelima, suatu kaum yang membolehkan memasukkan hadis untuk setiap perkataan yang baik. Subhanallah, ini jelas-jelas menentang perkataan Nabi. Boleh memasukkan perkataan Nabi, ajib. Orang kayak gini tuh ajib gitu loh. Makanya mereka itu adalah orang yang paling berat permusuhannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lu kita itu pengen jadi umatnya Nabi Muhammad, malah jadi musuhnya. Gimana toh? Itu. Yang keenam, satu kaum yang memasukkan hadis demi kepuasan hawa nafsu para penguasa dan untuk mendekatkan diri kepada mereka. Yang terakhir-akhir ini kan ada yang berdalil dengan ini loh dalilnya MBG itu ini. Tapi ya biasalah penjilat itu memang begitu. Saya juga pernah mendengar dia mengatakan bahwasanya ada namanya Yusuf bin siapa, dia menjadi
amirnya bagi orang-orang Kristen di mana gitu. Ternyata setelah diselidiki, Yusuf itu juga orang Nasrani. Nah inilah para penjilat itu memang begitu. Mulutnya itu mulut uang semuanya. Iya. Makanya orang-orang yang seperti ini harus diingatkan tentang akhirat, siksanya di akhirat. Itu mulut itu nanti paling berat itu. Iya. Yang ketujuh, yang terakhir, satu kaum yang memasukkan hadis pada waktu-waktu yang mereka perlukan, seperti untuk menjawab pertanyaan, membela faham atau pendapat, mencela atau marah kepada seseorang. Nah, di sini kadang menjadi sebuah ujian jujurnya seorang ustadz atau enggak. Antum percaya nggak saya pernah digituin juga? Ustadz, ada nggak hadisnya tentang orang-orangnya begini? Lu ada gitu. Mana Ustaz? Antum tujuannya apa? Tujuannya apa? Nah, kalau antum cuman hawa nafsu antum untuk menjelek-jelekan orang, bukan untuk menyampaikan bahwasanya hadis ini supaya diterima oleh mereka dengan hati yang lapang, mengamalkan dengan ikhlas, inilah sabda Nabi SAW, maka ahlan wa sahlan, saya mau. Tapi kalau dengan hawa nafsu antum, afwan, tanggung jawab saya di hadapan Allah berat. Kalau antum mau menanggung silakan, tapi itu gak mungkin. Ya, nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 2. Ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Ya. Syekhuna Al-Walid Al-Fadil hafizahullah taala membawakan dalam hadis ini satu ayat, yaitu surat Al-Maidah ayat 2. Dan saling tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan. Ingat para jamaah sekalian, ketika kita menolong seorang tentang kebaikan, maka itu akan menjadi penyebab kita masuk surga. Apabila kita menolong suatu keburukan, maka itu akan menjadi sebab kita masuk neraka. Wal'iyadzubillah. Maka setiap perbuatan itu pasti akan ada balasannya. Kalau enggak di dunia, di akhirat. Saya sering menyatakan itu. Kalau di dunia dia selamat, belum tentu di akhirat selamat. Makanya saya selalu mengingatkan kepada jamaah, terutama juga pada antum sekarang, urusan dengan manusia tolong selesaikan di dunia saja. Walaupun itu berat, monggo. Karena apa? Di akhirat lebih berat. Lebih berat, sampai 70 kali. Selesaikan. Selain itu, kita dilarang untuk menzalimi seseorang. Iya, menzalimi seseorang. Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Ya. Maka tolonglah saudaramu itu yang sedang berbuat zalim atau yang sedang dizalimi. Para sahabat mengatakan, nah, kalau orang yang menzalimi bagaimana? Tolonglah dia supaya dia tidak berbuat zalim. Itu. Karena apa? Hak anak Adam itu berat. Bahkan seketika antum berjihad di jalan Allah, terbunuh, tapi kalau punya utang, jangan harap antum akan langsung ke surga. Masih ada tanggungan. Nabi SAW aja nggak mau mensolati, ya. Para jamaah sekalian, tolong jangan, sesama manusia jangan berat-berat kalau berbuat zalim, karena itu berat nanti di akhirat. Ya. Dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras azabnya. Nah, Al-Ustadz hafizahullah ta'ala membawakan ayat ini apa? Supaya kita tidak tolong menolong dalam menyebarkan hadis palsu. Iya. Dan supaya kita juga tidak terjatuh dalam menyebarkan hadis-hadis yang tidak sah. Ya, makanya sebelum menyebarkan hadis itu sebaiknya dicek dulu. Kalau kita tidak punya ilmu hadis, terutama takhrij hadisnya itu, taklid saja kepada Imam Bukhari dan Muslim. Sementara cukupkan itu aja dulu, gitu. Atau
kitab hadis yang 6 atau kitab hadis yang 9. Alhamdulillah sudah tersedia di HP antum semuanya. Ya, usahakan dalam satu hari itu antum baca satu hadis. Ya, syukur-syukur kalau ada penjelasannya itu malah lebih afdal. Nanti akan menambah khazanah ilmu. Jadi antum paham. Makanya Nabi SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayat," hadis qudsi. Nah, orang yang menyampaikan satu ayat ini, apakah dia sekedar menyampaikan? Tentu saja tidak. Tapi harus faham supaya tidak menimbulkan syubhat. Begitu. Ya. Makanya betul kata tadi Ishaq bin Rahawai, ada seorang dia bertaubat, ternyata dia memasukkan 4.000 hadis para jamaah sekalian. Saya kalau disampaikan pertanggungjawab di akhirat itu suka gemeter saya, karena nggak kuat di akhirat itu. Kesalahan begitu besar di depan mata, ya, menyelisih Nabi, ya, kemudian membantah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kalau orang kafir jelas orang kafir, orang munafik jelas orang munafik. Ini muslim, mengaku muslim. Apakah seperti itu adab kepada Allah dan Rasulnya? Ya, karena mereka sering mengatakan salafi nggak punya adab. Lo ente saja lo nggak punya adab kepada Allah dan Rasulnya. Kok ngatakin kami nggak punya adab? Gitu. Adapun hadisnya, beliau bersabda, "Man haddatsa anni wa fi riwayatin man rawa anni bi haditsin yura wa fi lafdhin yara annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibin wa fi lafdhin fahuwa ahadul kadhibaini." Jadi lafadznya berbeda, ada kadhibin atau kadhibaini. Nah, orang kita yang belajar bahasa Arab insya Allah tahu. Hadisnya sahih riwayat Muslim dan yang lainnya. Barang siapa yang menceritakan dariku dalam riwayat yang lain, barang siapa yang meriwayatkan dariku sebuah hadis yang telah disangka dalam lafaz yang lain yang dia telah mengetahuinya sesungguhnya hadis itu dusta atau palsu, maka dia termasuk orang dari para pendusta. Dalam lafaz yang lain, maka dia termasuk salah seorang dari 2 pendusta. Nah, ini dalam hadis ini para jamaah sekalian, ini orang membawa hadis dusta. Membawa tok loh ya. Membawa tok. Yeah. Maka Rasulullah SAW mencap dia itu sebagai pendusta. Ya, antum bayangin kalau sudah dicap dusta oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, itu hukuman berat. Kita mungkin nggak merasa atau mungkin kita nggak takut, hati kita nggak gemeter dan sebagainya, karena keimanan kita masih cetek sekali. Gitu. Karena apa? Para jamaah sekalian, kita berhadapan dengan Rasulullah dalam berbuat hukum itu berbeda jauh dengan orang tua dan lainnya. Iya. Tadi diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawai, nangis itu otaknya sudah tumpul, sudah gimana nanti dia mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hadis sahih lagi masyhur sebagaimana telah diriwayatkan dan telah diterangkan oleh Imam Muslim di dalam muqaddimah sahihnya dan telah diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat. Di antaranya adalah Samurah bin Jundub dan Mughirah bin Syu'bah. Keduanya riwayat Muslim, dan Ali bin Abi Thalib dalam riwayat Ibnu Majah sebagaimana ya kan. Dan di sini ada nanti antum bisa melihatnya di jilid 1 sama jilid 3 di sini. Alhamdulillah. Ini saya belinya di Saudi loh. Sampai di sana. Yang kemudian ini qadarallahu ma syafa'al jadi mahar saya untuk nikah. Alhamdulillah. Ya santri mahar ya kita atau kandang. Ya alhamdulillah, ya sama duit lah tentu saja. Itu ini kan second mahar gitu loh. Ya duit harus, karena apa? Kata Nabi SAW itu mahar itu harus berharga. Ini memang berharga. Saya belinya itu berapa ya? Waktu hampir lupa saya belinya ini. Sekitar 700.000 kalau nggak salah. Kan impor dari Indonesia, ya mahal lah gitu.
Ya, tapi harus tetap ada uang. Makanya waktu itu juga tetap ada uang waktu itu. Nah, syarah hadis ini Imam Ibnu Hibban mengatakan dalam mensyarahkan hadis ini di dalam kitab Ad-Du'afa, ya, juz 1 halaman 7 dan 8 dalam cetakan lama. Beliau mengatakan di dalam hadis ini terdapat dalil sahnya atau benarnya apa yang telah beliau terangkan, yaitu seorang yang menceritakan hadis yang tidak sah, ya, datangnya dari Nabi SAW, hadisnya apa saja yang telah dibuat orang atas nama beliau, sedang ia mengetahui, tahu kalau itu hadis palsu, tahu kalau hadis itu dhaif, ya, tahu kalau hadis itu la aslalahu dan lain sebagainya, ya, maka ia termasuk salah seorang dari para pendusta, kadzdzab. Nah, kalau kadzdzab ini sudah jelas para ulama hadis menolak seluruh hadis yang darinya. Makanya ketika munculnya ahli bidah itu, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu begitu adil. Kalau hadis yang datang dari Ahlussunnah wal Jamaah tapi dia suka bohong, nggak diterima. Tapi kalau hadis itu datang dari ahli bidah tapi dia itu jujur, ya diterima. Karena ini adalah tentang periwayatan hadis, bukan menerima ilmu. Gitu. Nah, menerima ilmu mutlak tidak boleh. Tidak boleh. Iya. Makanya para ulama terdahulu ketika ada ahli bidah menyampaikan qala Allah, antum qala Allah, firman Allah. Enggak tanggung-tanggung tutup telinga sambil mengatakan ente yang pergi atau saya yang pergi. Iya. Nah, kalau dulu ahli bidah terdahulu masih jujur, ya sekarang susah. Iya. Bahkan zahirnya hadis ini lebih keras lagi karena beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meriwayatkan dariku sebuah hadis yang ia sangka bahwa hadis tersebut dusta atau palsu, gitu. Makanya kita yang awam ini cukup mengambil dari Bukhari dan Muslim, copy paste, kemudian dari Arabnya sama terjemahannya kemudian di-share, selesai, alhamdulillah. Yeah. Karena kata Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah ta'ala bahwasanya kitab-kitab hadis dari Bukhari dan Muslim la haja li takhriji, tidak butuh untuk ditakhrij lagi kalau Bukhari dan Muslim, karena para ulama sepakat bahwasanya kitab Bukhari dan Muslim itu sudah kitab yang terbaik setelah Al-Quran. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menyatakan orang itu telah, yakni hadis tersebut, yakni dia baru menyangka saja atau sifatnya hanya dzan semata bahwa hadis itu dusta. Ia telah terkena ancaman hadis ini sebagai salah seorang pendusta. Menurutnya ini hadis ini tidak jelas. Artinya apa? Dia tidak punya keilmuan sama sekali tentang keadaan hadis ini. Apakah hadis ini palsu, sahih atau dhaif dan lain sebagainya. Ini saja sudah mendapatkan ancaman dari Nabi. Ya, makanya sebelum menyebarkan hadis itu harus dicek dulu. Ya. Maka setiap orang yang ragu-ragu dengan apa-apa yang ia sandarkan kepada Nabi SAW sahih atau tidaknya, maka ia telah masuk ke dalam pembicaraan secara zahir dari hadis ini, yaitu dapat ancaman sebagai seorang pendusta. Imam At-Tahawi ketika mensyarahkan hadis ini di dalam kitabnya Mushkilul Athar juz 1 halaman 176, barang siapa yang menceritakan hadis dari Nabi SAW atas dasar dzan, persangkaan, berarti dia telah menceritakan hadis dari beliau SAW dengan tanpa hak, tidak benar. Makanya harus dicek dulu. Kalau nggak bisa, ya cukupkan dengan Bukhari dan Muslim. Yeah. Maka orang yang menceritakan hadis dari beliau tanpa hak, berarti dia telah menceritakan hadis dari beliau dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil. Nah, biasanya dalam menceritakan hadis itu, hadis tersebut itu bukan haddatsana akhbarana an wa ana, bukan.
Apa? Dengan ruyah, diriwayatkan dari Nabi SAW sesuai dengan lafadz hadis ini. Nah itu tidak diterima hadis itu. Harus dengan haddatsana, akhbarana, anba'ana. Kalau yara, yura, ruya tidak diterima. Wallahu a'lam. Sedangkan orang yang menceritakan hadis dari beliau SAW dengan cara yang batil, niscaya dia menjadi salah seorang pendusta yang masuk ke dalam sabda Nabi SAW tersebut. Ya, maka dia harus menyiapkan tempatnya di neraka. Ya. Kemudian Ustadzuna Hafizullah Ta'ala mengatakan, wahai saudaraku, ketahuilah di dalam hadis yang mulia ini terdapat kewajiban. Makanya saya 15 tahun belajar dengan beliau. Beliau mencontohkan kepada kami bagaimana cara memuliakan hadis. Subhanallah. Bagaimana beliau mengagungkan hadis. Nah, seperti saya sekarang mencoba untuk melakukan itu. Jadi Imam Malik rahimahullah ta'ala, imamnya Madinah waktu itu, beliau ditanya oleh seorang yang datang kepada beliau itu untuk mengajarkan, menyampaikan sebuah hadis Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan kepada orang tersebut untuk menunggu sebentar. Apa yang dilakukan oleh Imam Malik? Beliau kemudian ke kamar mandi sebersih-bersihnya, kemudian memakai sabun dan lain sebagainya, bersih, kemudian memakai pakaian yang paling bagus menurut beliau, paling indah, kemudian memakai wewangian yang paling mahal buat beliau. Terus kemudian setelah itu baru beliau mengambil kitab beliau Al-Muwatta, kemudian menyampaikan hadis tersebut. Itu subhanallah. Itu diantara bentuk pengagungan kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya. Wahai saudaraku, ketahuilah di dalam hadis yang mulia ini terdapat kewajiban, yakni fardu kifayah bagi ahlinya, menjelaskan hadis-hadis maudhu atau palsu dan hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya, yang batil. Nah, asal usulnya di sini ya. Jadi di dalam hadis itu ada sebuah hadis yang dikatakan oleh para ulama itu la aslalahu, tidak ada asal usulnya ya. Sedangkan hadis yang tidak ada asalnya la aslalahu ialah hadis yang tidak mempunyai sanad untuk diperiksa. Jadi nggak ada sanad sama sekali untuk bisa diperiksa. Nah biasanya ini kalau berkenaan dengan rawi hadis itu disebut dengan majhul. Ya, majhul. Majhul itu maknanya tidak diketahui. Majhul ada dua. Majhulul hal dan ada majhulul ain. Majhulul hal, orangnya ada, sosoknya ada, biografinya ada, tapi para ulama ahli hadis tidak ada yang kenal dia. Ente siapa? Tahu meriwayatkan hadis ini, ente siapa? Ente thiqah ndak? Ente terpercaya ndak gitu? Ini namanya majhulul hal. Kalau majhulul ain itu sosoknya ndak ada, biografinya di kitab-kitab rijal dari hadis itu juga nggak ada. Jadi mau diambil, misalkan kitab rijal itu seperti Kanzul Umal atau Tahdzibut Tahdzib misalkan Ibnu Hajar, ini tidak ada sosoknya, makanya dia disebut dengan la aslalahu ya. Kemudian membuka aurat para pendusta dan pemalsu hadis, yakni menjelaskan keadaannya sebagai pemalsu hadis, termasuk juga orang yang lemah dalam hadis seperti para tukang cerita dan tukang dongeng demi membela dan membersihkan nama Rasulullah SAW. Tentu saja kewajiban yang sangat berat ini berada di pundak para muhaddits ahli hadis sebagai ta'ifah mansurah, yaitu golongan yang selalu mendapat pertolongan Allah. Dan ahlu sunnah wa jamaah yang berjalan di atas sunnah Nabi SAW yang mulia dengan mengikuti manhaj para sahabat ya. Kemudian dari beberapa hadis yang mulia di atas dapat dikeluarkan sejumlah hukum. Yang pertama, tidak halal. Namanya tidak halal berarti haram.
Itu sudah istilah syar'i. Itu banyak sekali, la yahillu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ini memakai kata la yahillu, tidak halal, maknanya enggak haram maknanya. Ya, membawakan hadis palsu kecuali untuk menjelaskan kepalsuannya, agar diketahui diketahui umat bahwa riwayat itu dusta atau telah dipalsukan orang atas nama Rasulullah SAW. Nah, kalau nggak punya perbendaharaan ilmu takhrij hadis, bagaimana dia menjelaskan? Ya, takhrij hadis itu paling susah para jamaah sekalian, paling susah karena ada jarh wa ta'dil di situ. Iya. Makanya takhrij itu diantara salah satu ilmu hadis itu yang paling susah. Ya, paling susah. Karena ini harus naket itu adalah mengkritik seorang. Ya, apakah dia itu diterima periwayatannya atau tidak. Ya. Nah, tapi tidak diajarkan di majelis kita ya. Kita langsung mengambil faedah dari hadis ini ya para jamaah sekalian. Yang kedua, tidak boleh membawakan hadis yang belum diketahui siapa yang meriwayatkannya dan belum jelas sah atau tidaknya sampai datang penjelasan dari ahlu hadis bahwa hadis tersebut riwayat Imam Fulan dan sah, yaitu maknanya adalah sahih atau hasan, datangnya dari Rasulullah SAW. Jadi harus dicek dan recheck dulu. Setelah itu dikabar-kabari. Antum pernah lihat infotainment ini kan? Ya, dulu ramai sekali 2 infotainment ini. Harus dicek dan recheck bener itu. Sanadnya, riwayatnya dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah ketemu fix, yakin harus kabar-kabari. Alhamdulillah. Monggo azan. Muadzin itu ada hadis khusus loh itu keutamaannya. Wah, sing adoh malah. Bismillah. Oh iya, lupa.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Karena sangat dikhawatirkan akan masuk ke dalam ancaman Nabi SAW yang zahirnya hadis menunjukkan demikian, yakni setiap orang yang membawakan sebuah hadis, apalagi banyak, yang belum diketahui sah atau tidaknya, maka ia tetap disalahkan. Gitu. Ya, makanya harus dicek dulu. Walaupun setelah itu diketahui bahwa hadis yang ia bawakan ternyata sah. Nah, inilah para jamaah sekalian, betul apa yang dibawakan oleh Imam Bukhari, bahwasanya al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu baru berkata dan berbuat. Karena nanti kalau berkata dan berbuat setelah itu baru ilmu, kadang ilmu itu ditolak. Gitu. Karena apa? Tidak sesuai dengan hawa nafsu, padahal ilmunya sahih, ya. Mengapa? Jawabannya karena ia telah membawakan hadis dengan kebodohan tanpa bertanya lebih dahulu kepada ahlinya. Ustaz Zuna itu sebenarnya ahli, dari tahun 80 sudah berkutat dengan ilmu hadis. Tapi beliau tetap mengatakan di kajian Sahih Bukhari itu selalu mengatakan kembalikan kepada para ulama. Insyaallah. Padahal beliau itu sekarang yang beliau kerjakan sekarang itu adalah Sunan Abu Dawud. Sekaligus beliau juga mengerjakan kitab hadis beliau sendiri. Ya. Yaitu ahli hadis juga. Ia telah memasuki rumah tanpa melalui pintunya dengan meminta izin kepada ahlinya. Artinya nyolong. Iya. Di dalam mustalahul hadis itu, kitab-kitab mustalah hadis itu ada namanya sariqatul hadis. Hadis curian. Itu kemarin saya baca di situ, di buku di sini ada itu. Sariqatul hadis, ajib itu, subhanallah. Hadisnya dicuri. Iya. Lalu bagaimana kalau yang dia bawakan itu adalah hadis-hadis dhaif, sangat dhaif, maudhu, tidak ada asal usulnya, tentu saja dikecualikan. Ya, hadis-hadis riwayat Bukhari dan Muslim atau salah satunya. Makanya tadi saya sering menjelaskan, cukupkan dulu dengan Bukhari dan Muslim, tidak masalah. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, berhati-hati dalam membawakan hadis sebagaimana manhaj para sahabat. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum itu mereka sangat berhati-hati dalam menerima dan meriwayatkan hadis. Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau menerima hadis, orang yang membawakan hadis kepada beliau disuruh bersumpah. Dia bersumpah kepada Allah. Kalau dia bohong kan kafaratnya kan besar. Dia. Maka dengan sebab tidak memelihara beberapa kaidah di atas, banyak sekali hadis palsu beredar di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin di negeri-negeri Islam seperti Indonesia ini. Bahkan beliau sendiri sebenarnya sudah mengumpulkan hadis-hadis palsu atau hadis-hadis dhaif di dalam buku beliau 2 jilid. Dulu saya pernah bertanya kepada beliau untuk merevisi lagi, tapi kayaknya belum, beliau masih sibuk dengan merevisi hadis-hadis yang lain, di antaranya adalah kitab ini dan syarah akidah salaf. Ya, wallahu alam bissawab. Nah, wallahu alam, semoga bermanfaat. Dan ini para jamaah sekalian, ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi mericek dulu hadis ini sah atau tidak datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahih atau tidak, dhaif atau maudhu dan lain sebagainya. Ya. Nah, supaya karena kita tidak punya ilmu takhrij hadis itu, maka kita mencukupkan dengan Bukhari dan Muslim. Itu lebih selamat. Karena kadang kalau kita temui dari selain keduanya itu ada yang hasan gitu. Bahkan ada yang dhaif. Bulughul Maram itu Ibnu Hajar rahimahullah taala itu juga banyak yang dhaif. Tapi tetap sama beliau tetap
Ditulis di situ. Karena ada sebagian, pada jamaah sekalian, ada sebagian hadisnya dhaif, tapi secara makna sahih. Tapi bukan berarti mengamalkan hadis dhaif itu loh. Syekh Al-Albani rahimahullah taala pernah mengamalkan hadis sumu fatasihhu. Secara sanad riwayat hadis ini dhaif. Berpuasalah kalian supaya kalian sehat. Ini hadis secara sanad beliau mengatakan sanadnya dhaif, tidak bisa diamalkan. Tapi secara hukum kesehatan benar atau tidak? Sahih. Nah, bedakan ketika berpuasa dengan tidak berpuasa. Secara ilmu kedokteran mana yang lebih menyehatkan? Berpuasa. Bahkan di Amerika sana itu ada rumah sakit yang diantara pengobatannya itu adalah puasa. Ajib itu. Ajib. Subhanallah. Subhanallah. Kata beliau ketika memberikan komentar terhadap hadis ini, beliau mengatakan, aku menghukuminya hadis ini dhaif secara sanad karena beliau sudah memeriksanya semuanya. Ya. Tetapi dari segi makna sahih. Di dalam Bulughul Maram itu hadis yang ketiga kalau tidak salah, wallahu alam. Jadi hadis itu bahwasanya al-ma'u la yunajjisuhu syai'. Air itu secara hukum asal tidak bisa dinajiskan. Illa an taghayyara, kecuali kalau berubah. Ahadu awsafihi, salah satu daripada sifat-sifatnya yang pertama adalah launuhu, yaitu apa? Warnanya. Makanya sekaya apapun antum, kalau junub ndak boleh pakai susu. Gua Yaman. Satu misalkan dia pendapatannya 1 bulan 1 miliar misal ya. Tapi kalau antum doakan amin ya semoga aja gitu. Jima sama istrinya, setelah jima mandi besarnya dengan susu tetap tidak sah. Kemudian rihuhu, kalau tercampur dengan najis maka dia kalau berubah baunya maka dia tidak bisa digunakan. Ya. Kemudian ta'muhu, yaitu rasanya itu. Ini hadisnya dhaif. Rawahul Baihaqi wallahu alam. Kata para ulama ini hadisnya dhaif, tapi ini ternyata 3 ausaf ini, 3 sifat ini menjadi patokan dalam menentukan najis atau tidaknya sebuah air. Nah, itulah faedahnya kalau mengajarkan madhab, menyampaikan fikih kepada masyarakat itu dengan hadis, bukan dengan madhab. Gitu. Karena apa? Langsung kepada dalilnya, dan pasti akan disampaikan hukum asal. Kalau kita bingung dengan perbedaan pada pendapat para ulama, kembali aja kepada hukum asal. Selesai. Selesai. Nah, itulah faedahnya, mudahnya ketika seorang itu kembali kepada dalil. Saya pernah bertanya juga kepada Ustadzuna hafizallahu taala itu tentang seorang yang meniru Nabi SAW. Hadisnya ada kok, yaitu 2 orang yang dia disiksa dalam kuburan itu bukan karena perkara berat, tetapi yang satu kencing itu tidak menjaga, yang satu namimah. Kemudian Nabi SAW menancapkan pelepah korma yang masih basah. Nah, itu ternyata diikuti oleh para ulama, para kaum muslimin dengan berdalil dengan hadis ini, padahal hadis ini tidak tepat untuk mereka amalkan. Kemudian di situ di dalam sebuah kitab disebutkan fima u'tida, sebagaimana yang telah menjadi kebiasaan orang-orang Arab waktu itu. Ustadzuna menjawab, kalau itu menjadi kebiasaan orang Arab, kenapa para sahabat bertanya kepada Nabi? Selesai. Lah itu ada dalilnya ndak itu gitu? Ndak ada, Ustaz. Di dalam kitab ini ndak ada dalil. Oh, berarti udah nggak ada. Nggak kuat berarti pendapat itu. Karena apa? Kalau dikembalikan kepada
dalilnya. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, semua pendapat fikih itu kalau dikembalikan kepada dalil kuat hujahnya. Insyaallah. Wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat. Jadi kita harus berhati-hati sebelum menyebarkan daripada hadis itu harus dicek. Kalau ingin menyebarkan hadis cukuplah Bukhari dan Muslim. Nah, wallahu alam. 3 menit lagi. Ada pertanyaan?